Halo guys, jadi di sini aku mau ngelanjutin tentang pembahasan pendidikan dari video sebelumnya. Buat yang belum nonton video sebelumnya, nggak apa-apa sih, tapi ya tontonlah. Jadi gini guys, jadi kan di video sebelumnya itu aku ngomongin tentang apa sih yang penting di manusia itu kan. Nah itu tuh yang penting bagi manusia itu, yang poin paling pentingnya itu kan pendidikan ya. Hal paling penting yang harus manusia miliki itu pendidikan gitu, karena secara peribahasa kan ada yang menyebutkan gitu, pendidikan kejarlah apa sih, pokoknya yang kayak tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina gitu. Secara garis besarnya kayak gitu, tapi secara maknanya itu kayak sejauh apapun ilmu itu kejarlah gitu, setinggi apapun ilmu itu ya harus berusaha untuk mencapai ilmu tersebut gitu. Nah terus kalau secara makna apa ya, di kehidupan sehari-hari aku pernah dapat nasihat gitu untuk kayak hmm, teruslah menuntut ilmu gitu, karena menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang manusia dan tidak akan pernah ada batasnya gitu. Dalam menuntut ilmu tuh nggak ada batasnya, entah batas usia, batas jarak dan segala macam, itu nggak ada dalam menuntut ilmu. Nah terus tapi di sini aku akan uh, menjelaskan hal yang mendukung terkait pendidikan gitu. Karena dari data itu kan kayak Indonesia tuh tingkat pendidikannya masih rendah. Lulusan sarjana dengan lulusan yang sekolah dengan SMK itu masih belum terlihat begitu signifikan perbedaan jauhnya gitu. Nah, itu kan menjadi tanda tanya gitu. Terus ada juga kayak klasifikasi daerah yang dimana daerah tertinggal, terdalam, ya daerah paling luar dan segala macam. Itu salah satu indikator penilaiannya juga kan pendidikan juga gitu, dari fasilitas pendidikannya seperti apa. Nah, ada dua hal menurut aku yang mendukung terkait variabel pendidikan ini. Yang pertama itu variabel terkait lingkungan. Variabel terkait lingkungan itu seperti apa? Yang pertama, yang paling utama itu variabel lingkungan dari keluarga. Jujur aja, kalau misalnya di keluarganya masalah pendidikan juga masih sangat minim, itu sangat berpengaruh bagi si generasi-generasi selanjutnya dalam menuntut ilmu, dalam menggapai pendidikan lebih tinggi lagi gitu. Meskipun banyak nih orang-orang, pasti ya, bukan banyak lagi, pasti kayak generasi sebelumnya itu kan pengen generasi selanjutnya itu lebih baik, lebih tinggi lagi dari apa yang generasi sebelumnya itu capai. Ya terutama di masalah pendidikan, misalnya ayah dan ibunya hanya sebatas lulus SMA pasti berpikir anaknya pengen sampai perguruan tinggi. Nah tapi di situ juga peran apa ya, latar belakang pendidikan keluarga itu sangat berpengaruh. Soalnya mereka itu menjadi peran utama dalam mendukung seseorang dalam pendidikan gitu. Kayak misalnya eh, contoh kayak misalnya aku nih, itu tuh kerasa banget gitu sama aku kalau misalnya keluarga-keluarga nggak ada yang terlalu berpendidikan tinggi, nggak ada yang menempuh pendidikan tinggi, mereka tuh ya kurang ngerti juga gitu untuk ngarahin aku, ya untuk ngarahin seseorang tersebut untuk mencapai apa, untuk menempuh pendidikan tinggi itu harus seperti apa, langkah apa yang harus diambil, persiapan terus beban apa yang akan dikeluarkan, entah beban materi, material, atau beban misalnya mental, secara pola pikirnya itu seperti apa. Nah kurang gitu, eh, kurang bisa menjelaskan, kurang bisa mengerti, kurang bisa mengarahkan dalam segi pendidikan. Nah itu tuh sangat berpengaruh bagi seseorang, karena kan manusia itu biasanya ya secara common sense-nya itu belajar dari manusia lain gitu.
belajar dari apa yang dilihat dan didengar. Nah, kalau di lingkungan, ya contoh kecilnya keluarga kurang eh, menunjukkan, ataupun bahkan belum ada contoh yang dalam dunia pendidikan yang lebih tinggi lagi, itu tuh bagi anaknya itu kayak dia tuh bakal kurang juga mengetahui dunia pendidikan. Nah, itu sangat berpengaruh sih. Atau bahkan yang lebih parahnya ya, yang aku dapatkan, yang aku lihat, aku pernah melihatnya kayak nggak peduli latar belakang pendidikan, yang penting you can make income gitu. Kamu dapat menghasilkan uang. Karena ya kental sekali prinsip uang itu untuk hidup. Ya maksudnya ya memang uang itu untuk hidup, tapi maksudnya ya udah nggak peduli deh mau sekolah atau enggak, yang penting kamu bisa menghasilkan uang. Nah, itu kan masih sangat kental banget ya, meskipun ya memang pada akhirnya itu, tapi itu penjelasannya juga ada lagi gitu. Nah, dengan begitu ya, yang ya kurang ada perhatian terhadap pendidikan keluarganya, bagi seorang anak tuh ya bakal tidak ada semangat juga gitu untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi lagi, karena dari keluarganya juga tidak ada tuntunan ya. Aku sih bilangnya tuntunan, bukan tuntutan ya. Tidak ada tuntunan gitu untuk mengarahkan untuk mengambil jenjang pendidikan lebih tinggi lagi. Nah, itu sih keluarga ya. Nah, terus masih dalam faktor keluarga, semisal ini akan sangat berat gitu ketika seorang anak menempuh pendidikan yang lebih tinggi di keluarganya. Itu tuh akan sangat beratnya tuh karena keluarganya tidak mengerti apa yang sedang anaknya tempuh gitu. Karena keluarganya aja nggak ada yang menempuh pendidikan tersebut. Misalnya semua keluarganya itu hanya menempuh pendidikan sampai SMA atau sederajatnya. Itu tuh ketika anaknya menempuh pendidikan sarjana, nah keluarganya tuh tidak ada yang bisa apa-apa gitu. Ya tidak bisa mendukung, it's okay gitu. Ini yang lebih parahnya itu tidak bisa mengerti gitu, tidak bisa mengerti atas kondisinya gitu, atau bahkan nantinya malah merugikan dan segala macam, kayak malah jadi judging gitu, ngapain kuliah tinggi tinggi gitu, hasil apa yang bahkan yang sering itu kayak kerja sama-sama aja gitu, bahkan kerja lebih kecil gajinya. Itu sih pembahasan nanti gitu. Nah, terus di keluarga dari situ juga kan dukungan keluarga itu memang benar-benar sangat penting. Jadi ya itu faktor utama yang awal gitu ya, tentang lingkungan. Terus faktor kedua tentang lingkungan itu dari lingkungan eh, manusia sekitar sih. Manusia sekitar tuh teman dan segala macam. Karena ini sering banget kayak kita tuh lagi fokus di kuliah gitu, tiba-tiba teman ngajakin nongkrong gitu. Dan kayak misalnya teman-teman nggak sama-sama kuliah, teman nggak kuliah gitu, tapi kita yang kuliah, teman tiba-tiba ngajakin nongkrong, kalau kita tolak temen bilangnya ih nggak solid dan segala macam, please gitu ya. Padahal bukan bukan berarti menolak itu nggak mau gitu, tapi please deh, ini lagi apa ya, diri kita tuh lagi menggapai cita-cita kita gitu untuk menjadi seorang sarjana, tapi ya karena dia tidak merasakan apa yang kita rasakan, ya jadi dia bisa berkata seperti itu. It's okay gitu menurut aku, kayak ya udahlah gitu, yang penting dari kitanya tetap teguh dalam jalur kitanya sendiri. Terus dari teman juga pokoknya peribahasanya kayak gini, aku dapat dari ibu sih, dapat kayak kamu itu akan dibentuk atas pergaulan kamu gitu. Kamu diem di bengkel, ya kamu akan kena olinya. Ya kayak gitulah. Ya itu karena memang faktor paling besar banget itu lingkungan itu gitu, faktor besar banget. Berikut pun ketika sedang menempuh pendidikan gitu, mungkin kerasa lah ketika SD, SMP, SMA ada klasifikasi perankingan gitu. Ketika gaul dengan ranking yang tinggi-tinggi, orang-orang yang fokus pada akademis gitu ya, yang ambis pada akademis, ya mungkin kita pun akan terbawa ambis gitu. Kita pun akan terbawa ambis dan kita pun akan lebih mengerti daripada orang-orang yang tidak
ngobrol dengan orang yang ambis ini gitu. Karena yaitu ketika pergaulan itu benar-benar sangat mempengaruhi, karena ketika di pergaulan itu kalau dengan orang-orang yang fokus pada pendidikan, ya obrolan tuh ya sedikitnya tuh pasti ada sangkut pautnya dengan akademik gitu. Nah itu kan benar-benar ngaruh banget ya lingkungan, dari apa ya, dari faktor eksternalnya, entah dari di luar akademik ataupun di dalam akademik, lingkungan itu ngaruh banget. Nah dari faktor ini tuh, dari faktor lingkungan itu tuh bakal mempengaruhi terkait pola pikir gitu. Tadi kan sebagai contohnya, kalau kita melihat di keluarga kita atau setidaknya di lingkungan teman kita, pergaulan kita ada yang menempuh pendidikan lebih tinggi, ya mungkin kita akan terbawa semangat untuk menempuh pendidikan lebih tinggi juga gitu, meskipun di keluarga nggak ada nih gitu, meskipun di keluarga tidak ada yang menempuh pendidikan tinggi, tapi karena kita punya teman yang pendidikannya lebih tinggi gitu sampai menempuh jenjang sarjana, kita juga sedikitnya bakal terbawa semangat ataupun terfikirkan apa aku kuliah aja gitu ya kayak dia gitu, meskipun dia hanya sebagai teman. Nah terus tadi juga ketika kita dalam proses pendidikan, itu juga lingkungan ngaruh banget gitu, dari cara berpandangan terhadap pendidikan, terus visioner setelah menempuh pendidikan, ataupun ketika ada halangan di pendidikan, kalau kita dengan orang yang sama berpendidikan, ya kita juga akan sangat terbantu gitu, karena mungkin dia lebih berpengalaman, dia pernah mengalami hal yang sama, blockers ataupun rintangan yang sama di dalam dunia pendidikan ini gitu. Nah di situ sih pengaruhnya ataupun faktor paling penting gitu, itu lingkungan. Nah faktor keduanya itu adalah kalau menurut aku ekonomi ya. Ya tadi kembali lagi, kental banget di kita tuh masih ngomongin yang penting bisa menghasilkan uang deh gitu. Sekolah bisa di nomor 2 kan, yang penting kamu bisa menghasilkan uang. Nah faktor ekonomi ini yang terkadang menjadi pesimis orang-orang untuk menempuh pendidikan lebih tinggi lagi gitu. Aku sangat setuju banget dan aku sangat menyambut baik melihat gitu ya banyaknya sekali beasiswa untuk menempuh pendidikan lebih tinggi lagi, terutama di jenjang sarjana ya. Kalau di jenjang sekolah memang masih sangat terbatas lah informasi untuk mendapatkannya. Tapi kalau di jenjang pendidikan sarjana ini sudah banyak banget gitu beasiswa entah dari lembaga atau bahkan sampai perseorangan yang menyalurkan beasiswa gitu. Nah kalau apa ya tadi ya, kalau lingkungannya, pola pikirnya, kalau emang tidak ada semangat untuk melanjutkan pendidikan tinggi, ya melanjutkan pendidikan, ya faktor ekonomi akan menjadi salah satu alasannya gitu, akan selalu dibahas. Aku mah ada orang gak punya gitu, aku mah dari keluarga miskin, aku mah bukan orang yang diciptakan memiliki privilege untuk melanjutkan pendidikan. Nah di situ ya itu sering banget terucap gitu, tapi ya memang mungkin ya, tapi please dong, apa ya, please deh kita ubah cara pikirnya gitu, kayak kenapa sih nggak dicoba dulu, kenapa sih nggak kayak coba coba dulu deh gitu, daftar dulu nih melanjutkan pendidikan, ada keinginan dulu, ada semangat dulu, please lupakan dulu segala segala kekurangan, halangan, rintangan, tapi kita coba dulu untuk daftar, untuk mengetahui dulu cara daftar kuliah gimana dan segala macam. Kalau udah keterima baru tuh masalah ekonomi jadi masalah selanjutnya. Tapi ini apa ya, tapi kadang ekonomi itu jadi masalah awal gitu, padahal kita belum pernah mencoba mendaftarkan diri di pendidikan gitu, misalnya di kuliah gitu, kita belum pernah mencoba belum pernah coba mendaftar kuliah, sedangkan kita sudah pesimis terlebih dahulu karena ya mungkin background keluarga yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi. Nah ya itu sih, dua dua poin itu terkait lingkungan dan ekonomi itu menjadi halangan paling besar mungkinnya selama ini, yang aku lihat, yang aku dengar, aku cermati juga, itu menjadi halangan banget bagi pendidikan di Indonesia. Tapi ya kembali lagi tadi, aku cuman mau nitipin apa ya, aku cuman mau menguatkan gitu ya,
lingkungan dulu deh gitu, keluarga dulu, teman-teman dulu, terus pola pikirnya dari diri kita sendiri dulu untuk pengen dulu gitu, meneruskan atau melanjutkan pendidikan lebih tinggi lagi gitu. Karena perbedaannya nanti aku bahas lagi deh, perbedaan yang bagaimana pendidikan cuman setara ini gitu. Meskipun secara rezeki tidak menutup kemungkinan gitu, yang pendidikannya lebih rendah rezeki atau gajinya itu lebih tinggi, it's okay gitu. Tapi kalau masalah pendidikan itu masalah yang fundamental, kalau kata teman saya gitu ya, masalah fundamental bagi seorang manusia, yang itu tuh faktor ataupun dampak setelah pendidikannya itu bukan hanya masalah keuangan gitu, tapi tentang masalah pola pikir, terus masalah attitude, masalah sikap berperilaku, masalah cara, dari sedikitnya cek Kak, dari tata cara berbicara, itu juga berdampak terhadap hal itu gitu. Oke guys, kayak gitu aja sih mungkin ya. Kalau ada yang kurang nanti aku tambahin deh, tapi kalau ada yang kurang dari menurut kalian boleh ya komen-komen atau kirim nasihat ke aku. Terima kasih guys.